Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Kongsi Facai. Hari ini merupakan perayaan yang istimewa dan terus terang menyusun homili hari ini tidak mudah. Karena apa? Imlek itu bukan perayaan gerejawi. Maka ada yang bertanya, Rama nanti ada misa Imlek ya? Enggak ada, misa Imlek itu enggak ada. Yang ada adalah misa untuk syukuran tahun baru Imlek. Ya, karena misa Imlek ya aneh karena Imlek bukan perayaan gerejawi. Tapi apakah tidak boleh dirayakan, disyukuri? Ya boleh. Karena kita hidup sebagai orang yang punya budaya, yang punya adat, kita berbeda-beda tetapi dipersatukan dalam satu iman. Itulah kenapa terus terang tidak mudah untuk membuat homili hari ini, sebab secara gerejawi, gereja seluruh dunia itu sedang merayakan pesta Yesus Kristus Tuhan dipersembahkan di Bait Allah. Tetapi nyambungnya kira-kira begini, setelah memikirkan sampai botak maka agak ketemu ya. Pada saat itu panitia bertanya, boleh enggak Rama untuk merayakan Imlek di dalam misa? Ya boleh. Kenapa tidak boleh? Kan saya juga Cina, Hitachi, hitam tapi Cina ya. Boleh, silakan ya. Lalu panitia memilih tanggal 1 Februari. Ternyata setelah kulihat dalam kalender liturgi, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, warna liturginya emas. Nah, warna liturgi hari ini adalah warna emas. Dan di dalam kebudayaan Tionghoa, kalau sukacita itu ada dua warna dominan. Yang pertama merah, yang kedua emas. Maka amplop-amplop angpau seringkali merah ada emasnya. Maka lihat yang warna-warna merah itu pasti sedikit-sedikit ada warna emas-emasnya. Lihat lampion di depan merah ada emasnya. Kalau ini enggak ada, ini nanas yang di depan ya. Yang di depan ini nanas hijau ya. Yang di depan ada emasnya. Jadi pas sekali. Tapi saya tidak yakin panitia ngerti liturgi, enggak mungkin lah, enggak ketinggian ilmunya ya. Cuma pas aja, pas pilihnya tanggal 1 gitu ya. Tetapi yang pas kebetulan kalau dibaca secara iman, ya tidak kebetulan. Barangkali panitia sudah diberi penerangan oleh Roh Kudus. Aslinya rada oon gitu ya. Tapi dipinterkan memilih tanggal 1 sehingga pas warnanya emas. Sehingga merah, emas, sukacita, kemuliaan, kemakmuran, cocok temanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di sana ada pohon kelap-kelip. Itu sebenarnya pohon angpau sebenarnya ya. Tapi ternyata oleh panitia diberi lampu-lampu merah. Tapi ada lampu terang. Nah ini cocok dengan liturgi hari ini. Yesus Kristus yang dipersembahkan ke Bait Allah, yang sering juga disebut sebagai misa terang, misa cahaya, atau misa lilin. Jadi angpau merah tapi nyala terang, ada terangnya. Jadi panitia pinter, ada terang, klop, merah, terang. Berarti sesuai dengan masa liturginya merayakan misa terang. Tapi saya yakin itu pasti nggak sengaja, kebetulan aja ya. Tapi yang kebetulan diubah atau yang kebetulan diangkat, oh nyambung. Jadi akhirnya nyambung juga perayaan hari ini. Pesta terang Yesus Kristus, pesta cahaya Yesus Kristus, dan perayaan Imlek kita yang merayakannya bersukacita dengan warna merah dan mengharapkan kemuliaan kemakmuran hidup dengan warna emas. Sekarang tema yang pertama dulu supaya tidak hilang perayaan liturginya. Secara liturgi gereja Katolik ini hari ke-40 setelah hari raya Natal. Nanti kalau yang kurang percaya dihitung aja kalendernya 1, 2, ini hari ke-40 setelah hari raya Natal. Hari ke-40 ini disebut sebagai pesta cahaya. Karena di dalam Injil tadi kita dengarkan nubuat yang disampaikan oleh Simeon, cahaya atau terang. Yesus Kristus disebut sebagai cahaya atau terang. Hari yang ke-40 itu menurut adat orang Yahudi, ketika 2000 tahun yang lalu Bunda Maria, Santo Yusuf, Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus bukan orang Tionghoa loh ya. Tuhan Yesus tidak akan mengucapkan hanya, enggak begitu ya. Beliau orang Yahudi maka ikut adat budaya Yahudi.
hari ke-40 dipersembahkan ke bait Allah sebagai anak laki-laki sulung. Sebab anak laki-laki sulung miliknya Tuhan. Apapun yang sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua sekaligus pentahiran. Menahirkan, menyucikan kembali seorang wanita yang melahirkan. Hari ke-40 Bunda Maria mengalami penahiran dibawa ke bait suci Tuhan di kota suci Yerusalem. Ada banyak makna, tadi ketemu Simeon apa, ketemu Hana apa, ada pedang yang tadi juga menusuk hatimu, artinya banyak. Tapi saya kira aku jelaskan Imlek tahun depan aja bagian ini ya, seperti biasa ya. Karena hari ini sukacita jadi nggak usah panjang-panjang. Tapi pokoknya tahu dulu, karena saya kira semua orang suka cita. Nyanyinya pun semangat sekali tadi ini. Kor itu biasanya kurang semangat. Apalagi bukan kor yang ini ya, kor yang lain-lain ya. Kor yang ini semangat. Mungkin karena tahu habis misa mau dapat angpau, semangat ya. Mungkin ya. Biasanya kalau nyanyi kemuliaan tuh, kami memuji Dikau. Kemuliaan gak pernah sesemangat hari ini. Hari ini semangat sekali sampai yang tua-tua terengah-engah nyanyinya. Tapi memang harus begitulah kemuliaan. Kemuliaan kalau nyanyinya gak terengah-engah, salah. Karena kemuliaan harus mulia, cepat, semangat seperti itu benar. Awas, minggu depan gak dapat angpau, males lagi nanti ya. Mentang-mentang hari ini dapat angpau, semangat. Tapi begitulah semua orang suka cita. Maka hari ini nggak usah panjang-panjang lebar yang pengajaran, satu aja. Yang lain-lain tahun depan, satu aja mengenai terang. Yesus Kristus disebut terang cahaya. Dan itu mengingatkan panggilan setiap orang beriman yang Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Nah, kamu adalah terang dunia. Itu menggarisbawahi hari ini perayaan terang. Karena Yesus Kristus terang utama, terang yang paling besar, kita menjadi lilin-lilin kecil, terang-terang kecil, sebab panggilan kita sebagai orang beriman menjadi terang, adalah terang bahkan. Bukan hanya menjadi, tapi adalah terang. Simpelnya, dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, kalau kamu itu terang, berarti kan tidak membuat gelap. Tidak membuat suram, maka kehadiranmu, mukamu, omonganmu, tindakanmu, sebagus-bagusnya ya tidak membuat gelap hidupnya manusia lain. Dah gampangnya gitu ya. Penjelasannya panjang lebar, kalau mau dijelaskan diuraikan bisa panjang lebar. Tapi kan saya pengen juga segera dapat angpau. Nanti kepanjangan sampai jam 9 malam kan ya, gitu ya. Intinya gitu. Jadi kalau kita Yesus terang, kita terang, maka gampangnya hidupmu itu loh, omonganmu, pikiranmu, bahkan lirikan matamu, jangan bikin orang gelap hidupnya. Kadang-kadang lirikan mata aja bisa membuat orang gelap hidupnya loh ya. Iya loh. Nah, lirikan seperti itu mematikan. Iya. Lirikan sinis, menganggap rendah orang lain. Nah, apaan lu? Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan hanya dari tindakan, perilaku, belum ngomong, itu sudah bisa membuat gelap dan suram hidupnya orang lain. Maka Imlek-Imlek sudah merah-merah ini, jadilah bahwa kamu datang, omonganmu, pikiranmu, kata-katamu itu, apalagi kalau orang lagi suram, cerah lagi ketemu kamu. Kayak kalau orang ketemu Rama Bayu gitu loh. Kalau ketemu Rama Bayu itu kan ketemu, punya utang banyak, ketemu, seneng gitu. Pas pulang ya sedih lagi, utangnya ingat gitu ya. Tapi paling nggak pas ketemu kan wah happy gitu. Ketemu Frater Felix apalagi kan begitu ya. Seneng ketemu dia, sedih jadinya. Ya enggak ya, gembira ketemu Frater Felix ya. Nah gampangnya gitu, terang. Jangan bikin hidup orang itu surem, apalagi gelap, apalagi sampai belangsak dan seterusnya. Gampangnya kira-kira adalah seperti itu. Nomor 2, ini tadi perayaan misanya, dalam arti perayaan liturginya. Sekarang nomor 2 aku ulas bagaimana kaitan dengan kebudayaan Tionghoa. Ada warna merah, lalu ada macam-macam ucapan, tulisan. Nah nanti kalau yang bisa baca, yang di sebelah sana ada yang bisa baca itu hurufnya apa namanya? Frater, mana frater? Frater ini mukanya Cina,
Tapi suruh baca itu macet. Jadi itu Cina casing aja dia itu. Bahkan namanya itu Francisco Felix, dia nggak punya 3 nama. Aku malah punya 3 nama loh, Wang Xiongfeng namaku. Jadi kalau mau dipanggil nama Cina aku tuh Afeng aku tuh, gitu. Dia nggak punya namanya Asep gitu aja dia itu. Nggak punya nama dia ya. Itu nama apa? Bunyinya apa? Menyerah. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Kalau masih frater diampuni, tapi hati-hati barangkali tanda tangan takbisan terlambat juga nanti ya, hati-hati ya. Nanti kalau uskup tanya, kenapa Romo belum bisa ditabiskan, belum baca bisa tulisan Cina Romo gitu. Bapak uskup ya, oke. Itu fu, nah itu ya, fu ya itu ya. Nah rupa-rupanya yang banyak ditempelkan tuh fu, itu juga yang sebelah sana yang ruang pengakuan dosa itu fu ya. Rupa-rupanya kalau melihat terjemahan dalam bahasa Mandarin, jadi ditulis dalam bahasa Mandarin. Nanti kamu boleh saya kasih buktinya, saya kirimkan ke grup ketua-ketua lingkungan, ada itu fu ya. Kalau Alkitab dalam bahasa Yunani itu kan tulisannya Yunani, tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Mandarin tulisannya juga tulisan Cina gitu. Rupanya ketika ada kata memberkati yang dipakai kata fu. Nanti saya kasih buktinya. Jadi yang dipakai itu fu, karena fu itu artinya kan hoki ya, bahasa Hokiannya itu hok ya, hoki. Tapi hoki dalam arti bahasa Inggris itu prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Tapi secara iman rupanya kalau Alkitab dalam bahasa Mandarin, itu fu itu digunakan untuk ketika Tuhan memberkati umatnya. Jadi juga bisa dalam iman, fu itu bisa kita maknai. Itu tidak hanya duit cuan saja ya. Ya ini juga gitu ya. Ini juga gini, tapi juga ini. Ini apa? Serengyo ya. Ini maksudnya apa? Cinta Tuhan untukmu. Nah gitu. Jadi yang diem cinta Tuhan, berkat Tuhan maupun yang gerak duit cuan hanya. Nah gitu. Jadi rupa-rupanya ada pertemuan antara kebudayaan ini. Jadi rupa-rupanya ketika saya mulai membuka bahasa Mandarin, saya nggak bisa, saya tanya kepada yang bisa. Tenang saya juga nggak bisa, cuma sok-sok tahu aja gitu ya. Tenang aja ya. Saya tanya pada yang betul-betul bisa, kata yang dipakai fu itu berkat. Jadi rupa-rupanya itu bisa dimaknai secara iman. Maka kemarin panitia, itu boleh nggak ditempel Romo? Boleh, tempel sini, boleh tempel itu. Jangan tempel tabernakel ya, jangan ya. Ini boleh karena ternyata itu juga maknanya adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Maka merayakan Imlek kita memohonkan terjadinya fu bagi kita. Berkat jasmani dan rohani, sukacita bagi kita semua, yaitu berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat kesejahteraan baik yang jasmani maupun yang rohani turun kepada kita. Maka kalau sudah terberkati, terang itu makin gede. Gitu, nyambungnya gitu, pinter kan? Nah pinter, iya. Sekolah Romo kok nggak pinter pasti ya. Jadi kalau kita sudah terberkati, semoga kita yang diutus menjadi terang itu terangnya makin gede. Makin gede karena sudah dapat fu dari Tuhan. Demikian nyambungnya perayaan Yesus Kristus dipersembahkan di bait suci Misa Cahaya, juga dengan perayaan syukuran atas tahun baru Imlek ini. Shalom Alaikum.